kembali di Sapa Indonesia Malam, surat sesi terakhir. Saya langsung ke Mbak Eni. Mbak Eni, tadi sudah ditangkap foto, Ya, survei bahwa PSBB udahlah lupakan, cabut aja. Kalau seandainya mau ditegakkan aturannya, surveillance-nya, lalu kemudian 3M, cuci tangan, ya. kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, jika PSBB istilah itu dihilangkan, lalu kemudian tetap ada aturan untuk mencegah positif yang lebih tinggi, akankah ekonomi bouncing, naik kembali? Ya, Mas Aiman, prinsipnya ekonomi akan kembali normal atau menuju normal kalau kurva penularan COVID-nya ini menurun. Nah, tentu kurva penularan COVID menurun itu harus disertai upaya dari segenap masyarakat Anda nggak untuk mungkin melakukan menilai ketika protokol. misalnya angka penularan COVID-nya katakanlah tidak naik banget, tapi ya masih seperti sekarang ini, tidak akan ekonominya berubah, tidak akan ekonominya bouncing. Bisa menuju perbaikan dengan catatan apa? Dengan catatan berbagai macam upaya-upaya dan program-program pemulihan ekonomi ini efektif. Misalnya, insentif untuk mendorong aktivitas kegiatan UMKM efektif, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat efektif. Nah, itu yang akan berangsur memulihkan Oke, ekonomi. kita sebutkan yang nyata, Mbak Eni. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan Misalnya? terutama sekali penciptaan lapangan kerja. Oke. Karena orang mampu untuk berkonsumsi itu kalau punya pekerjaan. Nah, sementara kalau masih semuanya terbatas dan belum ada pelonggaran untuk aktivitas kegiatan ekonomi, otomatis pendapatan masyarakat tetap mengalami penurunan. Gimana caranya menciptakan lapangan kerja, Mbak? Yang beli aja nggak ada? Ya, justru itu. Jadi kan ini ada dua program yang melalui pemulihan ekonomi nasional. Satu, anggaran-anggaran untuk perlindungan sosial. Nah, itu yang menopang agar daya beli masyarakat tidak anjlok. Dan kedua, mulai diberikan berbagai macam insentif agar kegiatan-kegiatan sektor real ini kembali bergeliat dengan bantuan permodalan dan sebagainya. Ini Oke, kan boleh contoh real, Mbak, misalnya modal. gini, apa yang harus dilakukan terhadap UMKM lalu kemudian ekonomi akan berputar. Kita bicara soal real misalnya. Ya, jadi yang paling utama memang bagaimana kegiatan-kegiatan itu mempunyai permintaan. Nah, oleh karenanya bagaimana program-program perlindungan sosial, bansos dan sebagainya itu harus tepat sasaran betul agar orang yang daya belinya turun. Kalau surveinya Mas Burhan ini kan cukup mencengangkan karena lebih dari 50% memang pendapatannya menurun gitu dan kehilangan pekerjaan juga cukup tinggi. Nah, sehingga ini yang harus ada backup dari pemerintah melalui efektivitas program-program perlindungan sosial. Mbak, ini saya agak kurang paham karena begini, Mbak, kan semua sudah dilakukan oleh pemerintah. Iya. Yang PHK kena ada bantuan, lalu Iya. kemudian karyawan swasta yang memiliki pendapatan 5 juta ke bawah dapat. Iya. Lalu Itu kan kemudian pegawai programnya, negeri Mas ada Aiman. gaji ke-13, ada Betul. prakerja dan lain sebagainya. Apalagi kemudian yang Betul. harus diberikan, kan Itu semuanya sudah programnya. dilakukan sebagai insentif. Ya, itu programnya, tetapi hasil survei Mas Burhan ini menunjukkan secara nyata bagaimana dampak yang mengalami penurunan itu jumlahnya sangat besar. Jadi apa yang Artinya salah, apa? apa yang tidak tepat sasaran? Artinya berbagai macam program yang dilakukan itu tidak efektif menyentuh problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Jadi Apa yang harus dilakukan dari sini? ya, artinya harus ada refocusing dari anggaran-anggaran itu, termasuk bagaimana membuat anggaran itu benar-benar tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Satu. Dan kedua, mekanismenya. Mekanismenya jangan sampai terjadi markup ataupun markdown di tengah jalan. Nah, sehingga itu yang membuat anggaran 203 triliun itu benar-benar efektif kalau memulihkan nggak mungkin. Minimal menopang agar daya beli masyarakat ini berangsur pulih. Nah, kedua yang paling signifikan sebenarnya bagaimana agar trust dari kelompok menengah ke atas, terutama yang 20% teratas itu kembali dia nggak menahan konsumsinya. Baik. Karena mereka sebenarnya tidak mengalami persoalan. Jadi kalau tadi surveinya Mas Burhan menunjukkan yang pendapatannya di atas 4 juta itu sebenarnya tidak terlalu signifikan terjadi penurunan. Ya, baik, nah, cuman baik. persoalannya mereka nggak mau konsumsi Iya, gitu. oke, baik. Saya ke Pak Pandu terakhir, Pak Pandu. Pak Pandu singkat saja, nanti ke Mas Burhan juga singkat saja. Apa yang harus dilakukan dari sisi pemerintah saat ini?
Pemerintah harus memberikan kepastian bahwa mereka mampu menekan atau mengendalikan pandemi ini. Pandemi ini belum terkendali. Jadi kalau Walaupun masyarakat tidak nol ya Pak Pandu ya, karena sulit tidak untuk kita perlu bicara nol, nol. tidak perlu nol. Yang penting rendah dan bisa terkendali, kurvanya turun. Itu tidak bisa dipastikan karena pemerintah tidak punya perencanaan. Perencanaan mengatasi pandemi tidak ada, kemudian loncat ke isu-isu vaksin dan sebagainya. Jadi ini yang harus diberikan Ya, kepastian meskipun vaksin kepada juga berusaha, masyarakat. vaksin juga kemudian diupayakan untuk kemudian menekan kurva agar kurvanya turun. Tentu itu sebuah usaha juga dari pemerintah. Tidak juga. Karena solusinya bukan di vaksin. Vaksin itu solusi jangka panjang. Oke. Yang solusi jangka pendeknya itu tidak dikerjakan. Karena tidak dikerjakan, tidak ada kepastian. Jadi pandemi ini tidak memberikan rasa aman. Baik, Nah, ini rasa masalah aman prioritas ini yang kemudian disampaikan oleh Pak Pandu. Sekarang saya ke Mas Iya. Burhan, singkat saja Mas Burhan. Ya, sebenarnya dari aspek pemulihan ekonomi itu mulai ada dampaknya. Di bulan Mei, pendapatan responden yang turun pasca pandemi itu 86%. Kemudian turun menjadi 75% di bulan Juli, terakhir 66,6%. Jadi ada penurunan. Meskipun masih mayoritas di atas 66% merasakan pendapatan turun. Kemudian mereka yang dirumahkan karena pandemi, karena PHK dan seterusnya, itu juga mengalami penurunan dibanding bulan Mei. Jadi poinnya adalah ada tren pemulihan ekonomi. Cuma yang tidak terjadi adalah soal masalah kesehatannya. Jadi yang kita cek sekarang justru Indonesia menjadi epicentrum baru di Asia Tenggara. Tingkat kematian kita tinggi. Nah ini yang kemudian membuat kelas menengah seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ini perbedaan ya, bahwa pemulihan ekonomi itu menahan grafiknya sudah ada perbaikan, tapi kemudian tingkat penularan yang kemudian harus ditekan. Itu yang menjadi perhatian. Sedikit saja. Saya ingin katakan begini, isu PSBB ini isu kelas. Jadi kalau saya zoom in, kelas menengah bawah itu yang paling ngotot PSBB dihentikan. Karena isu ekonomi. Sementara kelas menengah atas cenderung meminta PSBB dilanjutkan. Jadi isu ini tolong diselesaikan oleh pemerintah. Caranya adalah memberi sinyal bahwa mereka bekerja secara baik, on the track, terutama terkait dengan pemulihan. Lagi-lagi soal komunikasi yang kemudian tadi Pak Presiden juga mengatakan ketika ingin menyampaikan vaksin maka komunikasi harus kemudian diutamakan. Tentu ini hal yang tidak mudah, tapi kemudian juga harus kemudian meyakinkan bagi orang banyak dan juga memberikan hasil yang tampak pada apa yang kemudian bisa kita lihat sama-sama grafik dan lain yang penting transparan. Baik, yang penting transparan. Terima kasih Pak Pandu. Pak Pandu Riono dari epidemiolog Universitas Indonesia, kemudian Mbak Eni Sirastati, peneliti senior Indef, dan Pak Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak.